Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nailatul Fadilah dengan NIM 2417011. Poin pertama akan saya jelaskan sendiri tentang 3.3 barisan monoton. Sampai saat ini, kita telah memperoleh beberapa metode untuk menunjukkan suatu barisan bilangan real X sama dengan Xn yang konvergen. Pada subbagian ini, kita akan menetapkan beberapa hasil yang dapat digunakan untuk menunjukkan barisan tersebut konvergen walau nilai limit tidak diketahui. Definisi 3.3.1. Diberikan barisan bilangan real X sama dengan Xn, barisan X dikatakan naik apabila memenuhi X1 kecil dari X2 kecil dari Xn kecil dari Xn tambah 1. Turun apabila memenuhi X1 besar dari X2 besar dari Xn dan besar dari Xn tambah 1. Monoton jika barisan tersebut naik atau turun. Contoh 1. Barisan-barisan ini adalah barisan naik atau monoton. 1, 2, 3 sampai N. 1, 2, 2, 3, 3, 3. Selanjutnya A, A pangkat 2, A pangkat 3, A pangkat N dan seterusnya. Jika A besar dari 1. Barisan-barisan ini dikatakan barisan monoton naik karena memenuhi syarat dari monoton naik, yaitu X1-nya besar dari X2, besar dari Xn, dan besar dari Xn tambah 1. 2. Barisan-barisan berikut ini adalah contoh dari barisan turun atau monoton. 1,1 per 2, 1 per 3, titik sampai dengan 1 per N. 2, 1,1 per 2, 1 per 2 pangkat 2, 1 per 2 pangkat 3 sampai dengan 1 per 2 N kurang 1. Selanjutnya B, B pangkat 2, B pangkat 3 sampai dengan B pangkat N jika B besar dari 0 dan B kecil dari 1. Barisan-barisan ini dikatakan barisan turun karena memenuhi syarat dari monoton turun, yaitu X1 besar dari X2 besar dari Xn besar dari Xn tambah 1. Ketiga, barisan-barisan berikut adalah barisan yang tidak monoton. Contohnya 1, min 1, 1, min 1 sampai dengan min 1 pangkat N tambah 1. Selanjutnya min 1, 2, min 3, 4 sampai dengan min 1 pangkat N kali N. Barisan ini dikatakan barisan yang tidak monoton karena barisan ini tidak memenuhi syarat dari ketiga barisan monoton tersebut. Maka barisan ini dikatakan barisan yang tidak monoton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tamia Jenny DF dengan NIM 2417019. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya sebelumnya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang teorema 3.3.2, yaitu teorema kekonvergenan monoton. Yang mana suatu barisan bilangan real monoton konvergen jika dan hanya jika barisan tersebut terbatas. Selanjutnya, di sini ada A. Jika X sama dengan Xn, barisan monoton naik dan terbatas, maka limit Xn sama dengan subprimum himpunan Xn. Yang B. Jika Y sama dengan Yn, barisan monoton turun dan terbatas, maka limit Yn sama dengan infimum himpunan Yn. Selanjutnya, bukti. Berdasarkan teorema 3.3.2, terbukti bahwa suatu barisan bilangan real monoton konvergen, maka barisan tersebut terbatas. Diketahui suatu barisan monoton dan terbatas akan ditunjukkan barisan tersebut konvergen
Karena suatu barisan monoton itu berarti barisan naik dan turun, maka akan dibuktikan bagian ini dibagi menjadi dua. Ada poin A dan poin B. Nah, sekarang kita bahas yang poin A-nya. Karena X sama dengan Xn terbatas, maka terdapat M elemen R, real, sehingga mutlak Xn lebih kecil atau sama dengan M untuk setiap N kecil elemen N besar atau bilangan asli. Namakan A sama dengan himpunan Xn, maka A subset R, terbatas, naik, dan tidak kosong. Menurut sifat kelengkapan bilangan real, A mempunyai suprimum atau subprimum ada, misalkan X sama dengan suprimum A. Diambil sebarang bilangan epsilon lebih besar dari 0, maka terdapat K elemen N, sehingga X dikurang epsilon lebih kecil dari XK lebih kecil atau sama dengan X. Oleh karena X monoton naik, maka untuk setiap N lebih besar atau sama dengan K berlaku X dikurang epsilon lebih kecil dari XK lebih kecil atau sama dengan Xn lebih kecil atau sama dengan X lebih kecil dari X ditambah epsilon, atau X dikurang epsilon lebih kecil dari Xn lebih kecil dari X ditambah epsilon, maka mutlak Xn dikurang X lebih kecil dari epsilon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaharatul Hasanah dengan NIM 2417030 akan menjelaskan tentang barisan monoton. Teorema 3.3.2 yaitu tentang teorema kekonvergenan monoton. Suatu barisan bilangan real monoton konvergen jika dan hanya jika barisan tersebut terbatas. Misalkan, jika X sama dengan Xn, barisan monoton naik dan terbatas, maka limit dari Xn sama dengan supremum dari Xn, yaitu N anggota bilangan real. Yang kedua, jika Y sama dengan Yn, barisan monoton turun dan terbatas, maka limit Yn sama dengan infremum Yn dengan N anggota bilangan real. Buktinya, berdasarkan teorema 3.3.2, terbukti bahwa suatu barisan bilangan real monoton konvergen, maka barisan tersebut terbatas. Yang kedua, diketahui suatu barisan yang monoton dan terbatas akan ditunjukkan barisan tersebut konvergen, karena suatu barisan monoton itu berarti barisan naik atau turun. Maka, untuk pembuktian bagian ini akan dibagi atas dua poin, yaitu bagian A X dan bagian B Y. Saya akan menjelaskan bagian B saja karena bagian A sudah dijelaskan sebelumnya terlebih dahulu oleh teman saya. Yang bagian B, jika Y sama dengan Yn barisan monoton turun dan terbatas, maka jelas min Y sama dengan min Yn adalah barisan terbatas dan turun. Sehingga berdasarkan bagian A di atas, maka limit Yn sama dengan limit min Yn sama dengan sub min Yn dengan N anggota bilangan real, di mana supremum min Yn N anggota bilangan real sama dengan min infremum Yn N anggota bilangan real, sehingga terbukti limit Yn sama dengan INF Yn sama dengan N anggota bilangan real. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan dengan contoh. Contoh 1. Buktikan limit 1 per akar N sama dengan 0. Penyelesaiannya yaitu, untuk membuktikan limit 1 per akar N sama dengan 0, kita tidak mungkin menggunakan teorema 3.2.11. Kenapa? Karena teorema 3.2.11 harus besar dari 0. Itu sebabnya kita tidak mungkin menggunakan teorema 3.2.11. Kita mengetahui bahwa 1 per akar N adalah barisan yang terbatas dan monoton turun.
Sehingga berdasarkan teorema 3.3.4 maka limit dari 1 per akar N sama dengan INF 1 per akar N di mana N anggota bilangan real, di mana tidaklah sulit untuk menunjukkan bahwa INF 1 per akar N anggota bilangan real sama dengan 0. Akibatnya terbukti bahwasannya limit 1 per akar N sama dengan 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini nama saya Ratna Sahara dengan NIM 2417109. Di sini saya akan menjelaskan contoh 3.3.3 pada nomor 2. Soalnya yaitu diketahui barisan xn dengan x1 sama dengan akar 2 dan xn tambah 1 sama dengan akar 2 tambah xn di mana n besar dari 1, apakah xn konvergen? Jika iya, tentukan nilai limitnya. Nah, penyelesaiannya untuk mengetahui apakah xn tersebut konvergen, maka kita gunakan teorema 3.3.2. Terlebih dahulu, kita selidiki apakah xn monoton dan terbatas. Akan ditunjukkan dengan menggunakan induksi matematika bahwa barisan xn monoton naik, yakni untuk setiap n elemen bilangan asli berlaku xn kecil sama xn tambah 1. Setelah itu, proses pembuktiannya dengan menggunakan induksi matematika. Yang pertama, kita misalkan untuk n sama dengan 1, diperoleh x1 ditambah 1 sama dengan akar 2 ditambah x1 sama dengan akar 2 ditambah akar 2 besar dari akar 2 sama dengan x1. Jadi, xn kecil sama xn tambah 1 berarti benar. N sama dengan 1. Andaikan benar, kan tadi sudah kita misalkan N sama dengan 1. Andaikan benar untuk N sama dengan, nah sekarang kita misalkan lagi. Jika kita misalkan lagi, andaikan benar untuk N sama dengan K, yaitu XK tambah 1 sama dengan akar 2 ditambah XK, XK tambah 1 besar dari XK, maka akan ditunjukkan benar untuk N sama dengan K ditambah 1, yaitu dengan XK tambah 1 X dikali K tambah 1 tambah 1 sama dengan XK tambah 2 sama dengan akar 2 ditambah XK tambah 1 besar dari akar 2 ditambah XK sama dengan XK ditambah 1. Nah, dengan kata lain kita peroleh XK tambah 2 besar dari XK tambah 1 yang berarti benar untuk N sama dengan K tambah 1. Selanjutnya akan ditunjukkan barisan xn terbatas dengan menggunakan induksi matematika, yaitu yang pertama untuk N sama dengan 1 benar sebab x1 sama dengan akar 2 kecil dari 3. Artinya jika 3 batas atas maka xn kecil sama 3 untuk setiap n elemen bilangan asli. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Wahyuni Safitri, NIM 2417105. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Ratna Sahara, yang mana andaikan benar untuk N sama dengan K, yaitu XK kecil 3, maka XK tambah 1 sama dengan akar 2 tambah XK kecil akar 2 tambah K sama dengan akar 5 kecil 3, atau dengan kata lain XK tambah 1 kecil 3, yang berarti benar untuk N sama dengan K tambah 1.
Sehingga menurut induksi matematika ada M sama dengan 3 besar 0, sehingga Xn kecil 3 untuk setiap N anggota bilangan asli. Berarti Xn terbatas. Oleh karena Xn monoton naik dan terbatas, maka Xn konvergen. Misalkan limit Xn sama dengan X berdasarkan teorema 3.1.7, maka limit Xn tambah 1 sama dengan X. Perhatikan bahwa limit Xn tambah 1 sama dengan limit akar 2 tambah Xn sama dengan X berdasarkan teorema 3.2.4, maka diperoleh limit akar 2 tambah Xn titik limit akar 2 tambah Xn sama dengan X titik X, atau limit 2 tambah Xn sama dengan X pangkat 62, jika maka 2 tambah limit Xn sama dengan X pangkat 2, jika maka 2 tambah X sama dengan X pangkat 2, jika maka X pangkat 2 kurang X sama dengan 0, dan hanya jika X kurang 2 kali X tambah 1 sama dengan 0. Jadi diperoleh X sama dengan 2 dan X sama dengan min 1. Untuk X sama dengan min 1 tidak mungkin karena Xn suku-sukunya positif dan monoton naik. Jadi limit Xn sama dengan 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Devi Hasani dengan NIM 2417127 akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami yaitu tentang 3.3 barisan monoton. Yang selanjutnya yaitu tentang bilangan Euler. Di sini contohnya itu misal En sama dengan 1 ditambah 1 per N, di mana N ini merupakan suatu bilangan asli. Kita di sini akan menunjukkan bahwa E akan sama dengan Xn. Ini merupakan terbatas atau tak turun. Karena E ini konvergen yang sangat terkenal di mana nilainya itu yaitu E itu akan sama dengan 2,7182818284 dan seterusnya. Ini merupakan digunakan sebagai bilangan dasar logaritma natural. Selanjutnya yaitu bila mana kita menggunakan teorema binomial. Berdasarkan perkuliahan kita tentang statistik, tentang teorema binomial, kita ketahui bahwa E berpangkat N itu akan sama dengan 1 ditambah 1 per N pada pangkat N. Hasilnya yaitu sama dengan 1 ditambah 1 per 1 dikali 1 per N ditambah dengan 1 dikali N dikurang 1 per 2 faktorial dikali 1 per N kuadrat ditambah N dikali N dikurang 1 dikali N dikurang 2 per 3 faktorial dikali 1 per N pangkat 3, dan selanjutnya jika N sampai N yaitu N dikali N dikurang 1 sampai seterusnya dikali dengan 3 kali 2 kali 1 per N faktorial dikali 1 per N pangkat N. Ini dapat ditulis setelah kita tulis seperti ini, kita selesaikan hasilnya yaitu di mana E berpangkat ini hasilnya yaitu 1 ditambah 1 ditambah 1 per 2 faktorial dikali 1 dikurang 1 per N ditambah 1 per 3 faktorial dikali 1 dikurang 1 per N dikali 1 dikurang 2 per N ditambah selanjutnya sampai N faktorial, itu dimana N faktorial 1 per N faktorial dikali 1 dikurang 1 per N dikali 1 dikurang 2 per N sampai dengan 1 dikurang N dikurang 1 per N. Kita lakukan hal yang sama menggunakan teorema binomial untuk N berpangkat N ditambah 1. Hasilnya itu yaitu dimana hasilnya itu 1 ditambah 1 ditambah 1 per 2 faktorial dikali 1 dikurang 1 per N ditambah 1 ditambah 1 per 3 faktorial dikali 1 dikurang 1 per N ditambah 1 dikali 1 dikurang 2 per N ditambah 1 dan selanjutnya sampai N faktorial dimana yaitu 1 per N faktorial 1 dikali dengan 1 dikurang 1 per N ditambah 1 dikali 1 dikurang 2 per N ditambah 1 sampai dengan 1 dikurang N dikurang 1 per N ditambah 1 sampai hasilnya
1 dikurang N dikurang 1 per N ditambah 1 ditambah dengan 1 per N tambah 1 faktorial. Kita kalikan dengan 1 dikurang 1 per N ditambah 1 dikali dengan 1 dikurang 2 per N tambah 1 dikali 1 kurang N per N tambah 1. Selanjutnya, kita perhatikan bahwa ekspresi untuk EN ini menurut N ditambah 1 suku, sedangkan untuk EN ditambah 1 menurut N tambah 2 suku. Selain itu, masing-masing suku dalam EN adalah tuh lebih kecil atau sama dengan suku yang bersesuaian dalam EN ditambah 1. Itu lebih 1 per 1, 1 per 1, kemudian 1 per 2 faktorial, 1 dikurang 1 per N ini yang lebih kecil atau sama dengan 1 per 2 faktorial dikali 1 dikurang 1 per N tambah 1. Nah, kemudian dan EN ditambah 1 ini mengandung lebih 1 suku positif. Kemudian kita mempunyai nanti yaitu E1 ini akan lebih besar atau sama dengan 2, E1 ini akan lebih kecil atau sama dengan E2, dan selanjutnya E2 ini akan kecil dengan E3 sampai dengan EN, kemudian sampai dengan EN tambah 1. Dengan demikian kita dapatkan bahwa suku-suku itu dari E ini merupakan naik, itu naik dia sampai N ditambah 1. Dan untuk menunjukkan bahwa suku-suku dari E ini terbatas, dia diketahui tadi udah merupakan monoton naik atau turun, berarti kita dapatkan bahwa dia monoton naik. Selanjutnya kita tentukan suku ini merupakan terbatas di atas. Nah, kita perhatikan bahwa jika P akan sama dengan 1,2, 1,2,3 sampai N, maka 1 dikurang P per N kecil dari 1 ini akan lebih lanjut lagi, 2 berpangkat P kurang 1 lebih kecil atau sama dengan P faktorial, sehingga 1 per P faktorial lebih kecil atau sama dengan 1 per 2 pangkat P kurang 1. Oleh karena itu, jika N kita besar dari 1, maka kita mempunyai EN ini akan besar dari 2, kemudian kecil dari 1 ditambah 1, tambah 1 per 2, tambah 1 per 2, sampai selanjutnya 1 per 2 pangkat N kurang 1. Nah, kita dapatkan bahwa pada materi kita yang lalu tentang 1.3.3 yang B, induksi matematika, itu 1 per 2 ditambah 1 per 2 pangkat 2 ditambah sampai selanjutnya sampai dengan 1 per 2 pangkat N kurang 1 kecil 1 ini, kita dapatkan bahwa 2 ini kecil dari EN, kemudian maksudnya itu EN ini besar dari 2, kecil dari 3. Untuk semua N ini merupakan bilangan asli. Sehingga konvergensi monoton mengimplikasikan bahwa barisan E ini merupakan konvergen, bahwa bilangan Euler itu konvergen pada bilangan real antara 2 dan 3. Selanjutnya yaitu tentang contoh pengaplikasian dari bilangan Euler. Tentunya itu tentukan konvergensi dan tentukan limit barisan 1 ditambah 1 per N dalam kurung berpangkat N ditambah 1. Kita jawab yaitu berdasarkan materi tentang bilangan real itu 3.1, limit itu disebut apakah dia limit itu konvergen atau divergen. Kita buktikan. Limit yang kita tahu itu 1 ditambah 1 per N pangkat N tambah 1. Apakah dia ini merupakan limit konvergen? Itu kita jabarkan limit 1 ditambah 1 per N berpangkat N, kita kalikan limit 1 ditambah 1 per N dikali 1. Kemudian kita selesaikan sama dengan limit 1 ditambah 1 per N pangkat N ini jika kita cari itu hasilnya E. Itu panjang sekali penyelesaian tentang limit 1 tambah 1 per N ini. Hasilnya itu E, yaitu berkisar antara tadi yaitu 2,71 sampai 182. Kemudian limit 1 tambah 1 per N ini limitnya yaitu 0. Jadi kita selesaikan E ini, maka hasilnya yaitu E, bilangan Euler. Maka barisan ini 1 tambah 1 per N pangkat N tambah 1 ini merupakan konvergen. Nah, dia bukan divergen, dia memiliki suatu limit. Dengan limitnya itu yaitu E. Itu
bilangan Euler.